Pagi teman-teman, setelah setelah meditasi gratitude ini akan ada sharing lagi. Kita akan belajar sedikit mengenai Pace, Bazi, bacanya Pace, tulisannya Bazi, tentang mengetahui penyakit dari natal chart Bazi seseorang, kayak seperti itu. Silakan Yung Yung. Oke, pagi Koabe, thank you kesempatannya. Pagi teman-teman semua, salam kenal buat teman-teman semua. Nama saya Andrew. Mungkin yang sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu ya, Koabe ya. Saya juga sudah hadir di sini, dikasih kesempatan juga. Sebelumnya saya bahas soal karakter, baca karakter dari Pace. Sekarang saya dikasih kesempatan lagi sama Koabe untuk melihat potensi penyakit dari natal chart Pace-nya kita. Teman-teman kalau yang belum tahu, Pace itu kurang lebih kayak primbon Jawa, ya primbon Jawa. Jadi, kalau kita, sebutannya Pace yang disebut sama Koabe tadi, tulisannya Bazi, tapi bacanya Pace. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah belajar atau yang masih awam sama sekali nggak apa-apa, ikutin aja dulu. Eee, saya kasih sedikit, soal materinya ya, biar teman-teman oke. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Pace, Pace itu adalah salah satu ilmu metafisika Cina yang digunakan untuk menganalisa perjalanan hidup seseorang secara dinamis, mulai dari orang tersebut lahir sampai dengan meninggal dunia. Nah, ketika manusia lahir itu, dia sudah tertera tanggal, bulan, tahun, dan jam kelahiran. Biasanya teman-teman, Bapak Ibu, kalau ditanya kapan lahir, mungkin hanya akan disebutin tanggal, bulan, dan tahun. Tapi kalau untuk Pace, kita sangat penting untuk mengetahui jam kelahiran kita. Begitu juga dengan ilmu tadi yang saya, sebutkan di awal kayak primbon Jawa atau ilmu, metafisika yang lain, rata-rata mereka menggunakan juga jam kelahiran. Ya, jadi, jam kelahiran itu tidak harus pasti tidak harus detail banget, tidak harus tepat banget, tapi sebisa mungkin kalau memang bisa detail lebih akan lebih, enak buat kitanya, ya. Jadi, teman-teman yang mungkin belum tahu jam kelahiran bisa dicek, jam kelahirannya kapan, itu sangat berpengaruh nanti pada saat, pembuatan natal chart-nya dan juga pembacaannya, oke. Nah, 4 pilar kehidupan itu apa aja? Itu pilar tahun, pilar bulan, pilar hari, dan pilar jam. Pilar tahun itu adalah tahun kelahirannya kita, pilar bulan itu adalah bulan kelahiran, pilar hari itu adalah tanggal kelahirannya kita, pilar jam itu adalah jam kelahiran. Nah, dari 4 pilar tersebut membentuk yang namanya Pace. Pa itu artinya 8, Ce itu artinya huruf atau karakter. Jadi kalau secara harafiah sebenarnya Pace itu disebut dengan 8 huruf atau 8 karakter. Nah, ini ada beberapa tujuan kalau teman-teman ingin belajar, kayak tadi Kak Abe bilang, tujuannya apa aja sih? Ya, salah satunya kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Ini bisa dibilang kita bisa tahu karakternya kita secara detail, ya, kurang lebih seperti apa. Terus mengetahui arah kehidupan yang akan dijalani, memilih pasangan hidup yang serasi, ini bukan berarti, mencocok-cocokkan ya. Jadi, biasanya kalau ada orang yang tanya ke saya, "Kok ini saya sama pasangannya gimana ya? Cocok nggak ya?" Biasanya saya akan kembalikan ke mereka. Kenapa? Kalau untuk masalah pasangan hidup, cocok atau enggaknya, kalau saya bilang cocok, nanti giliran cerai, saya yang salah juga. Tapi giliran saya bilang nggak cocok, terus besoknya malah putus, nah itu yang bahaya juga. Ya jadi biasanya, saya sebagai, reader biasanya hanya akan berikan clue berupa, "Oh orangnya seperti ini loh, kurang lebih nanti sifatnya ke pasangan seperti ini, hubungannya kurang lebih seperti ini." Jadi biar, teman-teman sendiri atau bapak ibu sendiri menentukan apakah itu memang pasangan yang terbaik untuk bapak ibu, ya. Nah ini berikutnya adalah memilih keturunan yang sesuai. Biasanya, bapak ibu atau teman-teman yang sudah menikah, rata-rata apalagi yang orang Chinese mereka akan memilih tanggal kelahiran.
Memilih keturunan yang sesuai ini bukan, ibaratnya bukan kita mau jadi, anaknya kita kayak gimana, tapi gini, memilih keturunan yang sesuai itu adalah supaya kita bisa tahu, oh nanti kurang lebih, anak kita ini akan seperti apa ya karakternya, satu. Yang kedua, nanti masalah pasangan, hubungannya seperti apa ya. Ketiga, biasanya akan dilihat perjalanan hidupnya nanti akan seperti apa ya. Jadi, memilih tanggal kelahiran itu tidak mudah juga sebenarnya, ya. Tapi kalau teman-teman biasanya lihat, orang itu akan pasti memilih tanggal kelahiran yang pas, tanggal kelahiran yang memang cocok untuk si anak, ya, untuk si anak. Jadi, ini akan sangat berguna nanti pada saat ke depannya. Kita sudah tahu, anak ini harus dididik seperti apa, anak ini harus diarahkan seperti apa. Ya itu akan lebih memudahkan, orang tua sebenarnya. Terus berikutnya bagi teman-teman yang mungkin belum bekerja atau yang lagi cari, usaha, Natal Chat, Bapak Ibu dan teman-teman ini kita bisa tahu kurang lebih kita bekerjanya atau jenis usaha yang kita bisa, kita bisa pakai itu seperti apa, ya. Ya ini yang akan kita bahas, menghindari potensi penyakit, ya ataupun kecelakaan ataupun kebangkrutan. Kita di sini ngomongnya potensi ya Bapak Ibu. Jadi bukan bukan hal yang pasti, bukan hal yang, udah langsung 100% kejadian, enggak. Jadi, saya pasti akan ngomongnya potensi dan, ini rata-rata biasanya itu akan dicocokkan betul-betul dengan, Natal Chat, ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah punya toko atau mungkin usaha, ya atau mungkin perusahaan, Pace ini bisa dipakai sebagai salah satu alat assessment dan ini sudah mulai digunakan, kebanyakan di Singapura dan Malaysia setahu saya. Ya jadi, HRD di sana sudah menggunakan Pace sebagai salah satu alat assessment dan ini sangat sangat terpakai di sana ya. Berikutnya kita bisa mengetahui kondisi keuangan kita, dan yang terakhir ini biasanya akan digabungkan dengan salah satu ilmu tambahan itu namanya tungsu. Ya, memilih waktu aktivitas yang cocok, misalnya, kapan sih kira-kira kita bisa grand opening toko misalnya, atau kapan kita harus, grand opening untuk, kantor, ya, atau yang lebih lebih ekstrim lagi biasanya, kapan kira-kira seseorang itu bisa dimakamkan atau bakar, atau dikremasi, sorry, bukan dibakar, dikremasi untuk acara kedukaan. Nah, itu biasanya juga akan dilihat dari Natal Chat si anak, kalau memang orang itu sudah punya anak, atau Natal Chat si, istri ataupun keluarga besarnya. Biasanya seperti itu, ya. Nah, ini adalah contoh Natal Chat kalau teman-teman, belajar atau teman-teman sudah tahu soal Pace, ini adalah bentuk, Natal Chat. Natal Chat itu adalah bagan kelahiran, ya, bagan kelahiran. Jadi, pertanyaan biasanya dari teman-teman, "Kok apakah bagan kelahiran ini atau Natal Chat ini akan berubah?" Tidak. Ya, jadi Natal Cat ini tidak akan berubah. Ini akan tetap seperti ini seumur hidup. Kenapa? Karena ini berdasarkan dari tanggal, bulan, tahun, dan jam kelahiran teman-teman. Jadi ini tidak bisa berubah ataupun tidak bisa diubah. Sama sekali tidak bisa diubah. Ya, jadi ini akan terus, seperti ini dari awal orang itu lahir sampai dengan meninggal dunia. Yang berubah apa? Yang berubah hanya pilar tahunannya aja. Pilar tahunan itu apa? Pilar tahunan itu adalah tahun berjalan. Jadi misalnya tahun 2022, 2022 itu adalah tahun macan air, ya, tahun macan air. Jadi semua di tahun 2022 itu akan berjalan tahun yang sama, tahun macan air. Begitu juga nanti di tahun 2023. Tahun 2023 itu adalah tahun kelinci air, ya. 2023 tahun kelinci air. Kalau saya jalannya tahun kelinci air, otomatis KOAB juga, di natal chart-nya akan berjalan tahun kelinci air. Begitu juga dengan orang lain, ya. Nah, ini sekadar, pengetahuan aja buat teman-teman. Ini yang kita sebut dengan elemen diri. Apa manfaat dari elemen diri ini? Elemen diri ini kita pakai untuk subjek atau awal pembacaan dari natal chart. Semua, bentuk pembacaan itu dimulai dari elemen diri. Mau itu dari karakter, mau itu dari hubungan, mau itu dia
cari potensi pasangan, mau itu dia cari potensi anak, ya, ataupun membaca potensi penyakit, rata-rata semuanya menggunakan elemen diri. Ya, menggunakan elemen diri sebagai subjek pembacaan di awal. Nah, nanti kalau teman-teman belajar Pace, ini yang disebut dengan batang langit yang di atas, yang di bawah kita sebut dengan cabang bumi. Cabang bumi itu, kalau teman-teman sudah familiar, itu adalah 12 shio dalam kalender Chinese. Ya, 12 shio dalam kalender Chinese. Jadi, itu ada macan, ada kelinci, ada naga, ular, kuda, kambing, dan segala macam, sampai dengan tikus. Ya. Nah, kalau batang langit adalah pecahan dari 5 elemen. Nah, 5 elemen itu apa aja? Kalau di Pace itu 5 elemen terdiri dari kayu, api, tanah, logam, dan air yang terakhir. Ya, biasanya untuk batang langit itu dipecah menjadi 2, ya, itu ada yang positif dan negatif. Nah, berikutnya adalah kita membaca potensi penyakit itu dari mana? Kita lihat dari per elemennya, ya. Biasanya kalau di natal chart-nya elemen kayunya bermasalah, itu dia akan punya potensi penyakit di tulang, liver, dan kepala. Dan biasanya juga dia punya masalah di syaraf. Berikutnya adalah elemen api. Kalau di natal chart orang tersebut elemen apinya bermasalah, dia akan punya potensi di jantung, mata, dan biasanya ada di darah. Darah itu tekanan darah ya, ataupun juga kolesterol. Nah, kalau elemen tanah bermasalah dalam satu natal chart, biasanya orang tersebut akan punya potensi penyakit di lambung, di limpa, pankreas, dan punya potensi kanker biasanya, dan juga diabetes. Jika orang tersebut di natal chart-nya logamnya bermasalah, dia akan punya potensi penyakit di paru-paru dan biasanya di usus besar. Paru-paru ini banyak macam ya, bisa jadi dia memang punya asma dari kecil, atau bisa jadi dia nafasnya pendek, atau bisa jadi dia itu suka batuk-batuk kecil, atau kalau batuk susah sembuh, batuk pilek susah sembuh. Ya, atau kalau enggak biasanya mainnya di tenggorokan, atau dia juga punya sinus ataupun amandel, ya. Yang terakhir, jika orang tersebut elemen airnya bermasalah, hati-hati dan jaga di daerah kandung kemih dan juga ginjal. Ini khusus untuk laki-laki, ya. Kalau perempuan biasanya juga akan bermain di area kewanitaan, di rahim, ya. Biasanya rahimnya punya potensi untuk ada masalah di sana. Kurang lebih untuk materi soal penyakit cukup singkat sebenarnya, nggak terlalu banyak. Ya, ini sekadar pengetahuan buat teman-teman aja. Mungkin itu aja, Ko Abe, untuk dari saya penjelasannya. Thank you. Ya. Yung kalau misalnya Mhm. elemen api bermasalah itu maksudnya kayak ciong kayak begitu ya? Enggak. Jadi kita lihat kalau yang disebut bermasalah itu adalah satu, kalau dia nggak punya elemen api sama sekali. Oke. Yang kedua, kalau dia elemen apinya punya 3 atau lebih. Elemen apinya terlalu banyak. Yang kedua. Yang ketiga, Oh, kita lihat putaran the whole package-nya. Dalam satu natal chart itu apinya kualitasnya seperti apa. Misalnya, oh dia oh, punya api 1, tapi sekelilingnya dia banyak air. Nah, itu kita sebut apinya bermasalah. Kenapa? Karena apinya itu dikepung sama air kok, ibaratnya oh gitu. ya. Berarti dari kombinasi natal chart itu ya, cabang Yes, bumi sama yes. batang Dari langit cabang itu. bumi sampai batang langit kita lihat semua. Kurang Oh, lebih oke, seperti oke. itu. Oh, bukan dari ciong sama hai segala kayak begitu ya? Dilihat itu juga, tapi kalau aku rata-rata lihat dia sekelilingnya dia ada apa aja. Misalnya Oh, oke, logam oke. dia, kayak tadi aku bilang logam dia elemen dirinya logam nih, ya logam mesin lah anggapnya. Tapi di pilar jamnya itu dia air, oke? Dua-duanya air. Anggaplah itu sin hai, ya. Sorry, kui hai misalnya, ya. Terus di pilar bulannya itu adalah misalnya
api misalnya, ya Ping U misalnya. Terus di pilar tahunnya juga Ping U, otomatis kan logamnya itu lemah kok. Kenapa? Karena dia logam itu mesti ngidupin air di pilar jamnya. Dua-duanya Ya. air kan, dia mesti ngidupin air. Terus di kanannya itu dia api semua. Otomatis kan logam sama api kan dia clash kan? Hmm. Berarti Ya, tergantung siklus mengendalikan sama ini ya. yes, siklus mengendalikan menghidupkan itu sangat penting. Oke. Gitu. Yang itu nggak mau dibahas di sini, yang mengendalikanmu itu Oh, buat penyakit. enggak, kayaknya nggak perlu deh. Oke, siap, siap, siap. Oke, Ah, oke teman-teman, memang singkat, memang di luar kepala ya, benar-benar di luar kepala ya. Gak apa-apa. Nah, teman-teman, siapa yang mau dibacakan potensi penyakitnya? Mungkin teman-teman yang punya, yang tahu jam lahir ya. Saya tahu iya, jam lahir ya, baiknya ya, iya, Yung ya. saya butuh nama, gender, sama tanggal kelahiran lengkap, tanggal, bulan, tahun, dan jam. Ya, silakan tulis di chat deh, seperti itu. Dan yang benar-benar membutuhkan dulu aja kita prioritaskan ya, terserah siapa. Iya, Jadi boleh. kita yang benar-benar membutuhkannya. Oke. Oke, ada pertanyaan tadi PM ke Oh, nggak saya, tahu. OAB tadi. Ya. Tanggalnya itu tanggal Imlek atau tanggal internasional? Dua-duanya bisa, Bapak atau Ibu, saya nggak tahu tuh. Dua-duanya bisa, mau tanggal kelahiran internasional atau tanggal kelahiran Imlek boleh. Karena saya pakai aplikasi, saya nggak mungkin bikin natal chart sendiri, karena itu butuh proses biasanya kalau bikin manual. Kalau Iya. Bapak Ibu taunya tanggal Imlek, bisa nanti saya konversi dari aplikasi. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bu Julia sama Bu Wiwi, oke, ada benar-benar membutuhkan, ya udah nggak apa-apa ya. Julia dulu kali ya, itu boleh Ya, tuh. boleh. Oke. Ini jam 5 pagi ya. Jam Bu 5. Julianya ada? Kenapa? Oh ya, jam 5 pagi ya, Bu. Iya, jam 5 pagi, Pak. Kalau Di jam 5 atas kan harus di kurang atas atau jam lebih ya, 5 Yung? atau kurang di bawah jam 5, Bu? Eh, kalau nggak salah jam 5:10 atau 15 gitu deh, Pak. Oke, oke. Ya udah. Berarti udah gampang itu. Oke, sebentar ya, Bu, saya tampilin ya. Cepet amat tuh ya. Iya. Udah Kobe kerjaan nitip. sehari-hari sih. Iya, nitip ya natal chatnya. Iya. Oke, Bu Julia. Bu Julia, mohon maaf, ada masalahkah di pencernaannya, Ibu? Iya, betul. Dari Benar ya, kecil. dari kecil Iya. ya. Kenapa? Iya. Karena elemen tanah itu identik dengan pencernaan. Oh, pantesan. Ya, Bolak-balik gitu. elemen tanah Ibu bermasalah. Itu Ya, bermasalahnya lihat dari mana, Yung? karena tanahnya terlalu banyak kok. Tanahnya ada 4. Oh, oke. Langsung Karena lihat. Kalau tanahnya udah kayak gini berarti memang harus diperhatikan pencernaannya Iya, ya. betul. Kalau bisa kurang-kurangin makan pedas, kurang-kurangin makan asem, makan harus teratur, ya. Saya nggak tahu ini mungkin Hmm. GERD, mungkin juga asam lambung, mungkin juga lambung, ya mah dan segala macamnya. Usus saya sih yang lemah, selalu kenanya usus. Ya, Infeksi ibu sering kalau kena udah virus ya? virus dalam pencernaan gitu Ah, maksudnya ya. betul. Hmm, Mungkin ya, Dok. Mungkin ya kok. ya, kurang lebih Soalnya seperti itu. saya juga waktu zaman dulu suka dicuekin, tapi sekarang karena udah 40-an saya nggak mau cuekin lagi. Takut Hmm. juga. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ibu ada masalah kah di mata dari kecil? Eh kecil enggak, baru gede ini aja, tapi kalau kata dokter mata sebenarnya ini udah dari kecil dia Hmm. bilang. Ya, dari kecil. Cuma saya Kenapa? heeh. Lihat elemen api ibu cuma sendiri. Dia mesti Oh, dia mesti ngidupin 3 tanah di sekelilingnya. oh, I Ibu see. ada masalah kolesterol? Enggak Nggak ada. ada. Tekanan darah aman? Aman. Aman ya, dijaga ya Bu? Iya, ya kok. Oke.
Emosi yang nggak aman kok. Ibu ada masalah di pinggang atau syaraf kejepit nggak? Enggak. Nggak ada. Dijaga ya, Bu. Ini ada potensi ke arah sana. Oh iya, oke. Oke. Kaki Ibu ada masalah? Sering pegel atau pernah sering kram? Itu sering. Kalau kaki ada aja tuh masalahnya emang. Oke, ya. Kurang lebih seperti itu. Memang kebaca ya, memang ada ya di situ ya. Kebaca memang, Bu. Ibu, mohon maaf. Ada masalah di paru-paru kah? So far nggak ada, tapi kalau waktu dulu zaman masih muda suka sesak napas. Nah, ya. Karena kenapa? Lihat. Ini logam. Dia mesti ngelawan kayu di bawah, tapi dia terlalu banyak dapat dukungan dari tanahnya, terlalu banyak. Oh. Nah, Hmm. tanah terlalu banyak, implikasinya apa? Dia akan nyerang ke logam, dia akan nyerang ke api, dia akan nyerang ke semua elemen, ibaratnya. Nah, ibu gak ada air. Ibu mohon maaf banget saya mau nanya. Ya, Ibu ada masalah kah di rahim ibu? nggak ada sejauh ini. Nggak ada ya, dijaga ya Bu. Oke. Oke, berarti Potensi ibu juga harus ya. jaga soal ginjal, kandung kemih. Ibu kalau bisa jangan kurang minum. Oh, udah pernah itu dulu infeksi saluran kencing. Nah kan, ibu nggak ada air sama sekali. Tanah terlalu banyak, air nggak ada. Tapi kalau Oh. kayak gitu bukannya air jadi berarti banyak, Yung? Enggak. Nggak. Kita lihat kalau di penyakit, kalau air nggak ada, ya nggak ada. Oh, gitu. Iya. Oh, Kalau bukan. aku Oh, bacanya oke. gitu ya. Berarti Iya. memang harus dijaga itu ginjal ya. Ya, Ibu mohon maaf, jangan terlalu suka minum manis ya Bu. Oh enggak, justru karena saya keturunannya ada diabetes, saya Nah, takut sih, jadi ya, nggak Ibu ada mau. potensi ke arah sana juga. Oh ya, iya benar berarti. Ibu, mohon maaf sekali lagi, saya mau tanya satu lagi. Ada keluhan di kulit kah? Kulit Kulit kering? enggak. Nggak alergi? Alergi itu kalau kena ya kayak debu, bulu gitu larinya ke bersin-bersin, ke sesak napas gitu. Oke, tapi kulit nggak ada masalah ya? Kulit enggak. Gampang jerawatan, gampang bentol-bentol. Oh itu waktu muda. Kalau sekarang Ya, enggak. ya. Tanah terlalu banyak itu mainnya di kulit. Oh, oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bu. Oke. Ya, Terima kasih banyak ya terima kasih. kok. Sama-sama. Ya. Oh ya, ini. Oke, yang dari yang chat ini ada lagi Bu Wiwik, Safitri, sama Henny. Nah, yang Henny ini nggak ada. Yang Henny ini, yang di antara bertiga yang sakit paling parah siapa dulu? Kita utamain yang sakit paling parah. Saya mau operasi endometriosis. Oh yaudah, Henny. Oke, silakan. Henny kan? Wah, Oke. nggak ada jamnya ya Bu? Jam, Kalau nggak ada, oh bisa. itu ada jamnya di depan. Itu operasi apa ya Bu? Itu perlengketan usus besar sama serviks. Oh, serviks. Oke, sebentar ya Bu ya, saya cek dulu ya. Ini 90 plus. Oh iya, tanahnya bermasalah. Oh, karena tanahnya cuma satu ya? Tanahnya cuma satu dia. Logamnya banyak juga ya? Iya, logam banyak dia nyerang ke tanah kan. Udah gitu dia tanah cuma sendiri terus dia mesti ngidupin logam kan. Oke. Ibu Jadi Heni. Nih ya Bu, tanah Ibu cuma satu. Logam Ibu kebanyakan. kalau kayak begini, kayak milih tanggal operasi gitu penting nggak sih? Misalnya kayak begini, tapi susah ya? Sesuai Penting. jadwal dokter ya? Iya, penting. Tapi kadang sesuai dengan jadwalnya dokter memang. Iya. Serba salah. Pentingnya lumayan penting banget ya, Yung, kalau kayak begitu ya? Kalau... Dulu tahu Cisanti kan? Iya.
Nah, dia itu punya saudara operasi hampir gagal karena jantungnya kelelep ibaratnya, kebanyakan Oh, air. iya. Tapi Terus untungnya sih survive. pas dilihat jam operasinya, Iya, memang nggak bagus buat dia. oh gitu. Padahal udah pakai misalnya dokter yang paling bagus sekalipun atau apa, Iya, tapi kalau memang nggak sesuai, iya, bisa seperti itu ya. iya. Oke. Bu Heni ya, ini tanahnya Bu kualitasnya nggak gitu baik Bu. Ini mainnya di pencernaan memang di usus ya Bu. Iya, Ibu ada masalah juga di mata kah Bu? mata. Hmm. Iya kalau untuk sekarang kadang ngeblur, kadang enggak, gitu-gitu. Iya. Kok Andre? Iya, nih ya kok logam terlalu banyak dia nyerangnya langsung ke api kok. Oh ya. Ya. Ibu mohon maaf, kaki Ibu pernah ada bekas luka bakar atau bekas jatuh atau bekas luka jahit atau bekas knalpot nggak? Oh iya, knalpot. Sebelah kanan Bu. Iya, Bener ya, sebelah kanan ya. Ya. Oke. Ibu ada masalah di syaraf? alhamdulillah enggak. Nggak ada ya? Pinggang aman ya Bu? Alhamdulillah ginjalnya udah sembuh. Ginjal. Ya, ini dari tadi saya ngeliat ini nih. Logam Ibu kebanyakan, otomatis airnya juga bermasalah. Iya, jadi Ibu tiap hari kok Andre, jadi saya setiap hari sekarang minumnya air kelapa bukan air putih. Air putih bisa dibilang jarang. Oke. Baru tahu saya. Air putih Ibu, bukan tetap perlu ya. Nggak tahu sih. Ibu ada masalah di rahim juga nggak Bu? Di kandungan? Iya, ini kan mau diangkat sama dokter, katanya diangkat aja. Oke. Ini daerah rahim nih kok. Ya aku kotakin nih. Oke. Ya, Ibu ada masalah di gigi kah Bu? Gigi nggak ada. Nggak pernah sakit gigi. Nggak pernah sakit gigi. Ada tambalan nggak? Nggak ada. Kalau tambalan waktu SD iya. Oke. Tapi susunan giginya rapi? Aman. Aman ya? Rapi. Ada masalah di pernapasan nggak Bu? Kalau sekarang iya. Kayaknya gara-gara kemarin kena COVID kali ya kok Andre ya. Kan kena COVID. Ya, Ibu logam terlalu banyak. Hati-hati di pernapasan ya Bu. Ya. Dijaga soal pernapasan, dijaga aja. 3 aja udah terlalu banyak ya? Oh, 3 aja udah banyak kok. Apalagi 4. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu Bu. Terima kasih kok Andre. Ya, Om Abe, makasih Om Abe. Iya, oke. Oke, teman-teman yang chat tanggal lahir sama jam lahir itu, kalau ada yang masalah mendesak boleh buka mic siapa gitu yang masalah mendesak dulu. Kalau nggak ada, kita sesuai urutan. Ada yang mendesak nggak? Mau operasi atau segala macam? Nggak ada ya? Oke. Bu Wiwik berarti ya? Sekarang itu Bu Wiwik ada di chat. Iya kok. Bentar, saya jawab dulu pertanyaan dari Siap. Dari Bu siapa tadi ya? Bu Yesi. Untuk kayu Bu, kayu kalau bermasalah tuh jaga di kepala, tulang, sama syaraf, sama liver. Itu satu. Kalau api itu jaga di jantung, jaga di mata, jaga juga di tekanan darah dan juga kolesterol biasanya. Oke. Pertanyaan dari Bu Cionia. Ibu atau Bapak nih? Iya, hanya mendeteksi kalau untuk menyembuhkan itu di dokter Pak, Bu. Ya, menyembuhkan atau membersihkan itu biasanya kita akan langsung minta si pemilik cat untuk ke dokter. Tadi siapa kok? Bu Wiwi? Iya. Bu Wiwi jam 12 siang kan ya? Iya kok. Kalau kayak gini nggak masalah tepat atau enggak ya, Yung ya? Karena kan jam Pas lonceng gereja berbunyi kok.
Wih, gila, keren banget. Doain jelas Ya, dong. soalnya rumah sakitnya deket gereja. Wah, ini jam peralihan banget. Oh, masih show ular ya, Bu? Ular ya? Betul ya, Masih show ular, Bu? bukan kuda ya? Bukan. Ibu masih show ular. Karena tanggal pergantian itu tanggal 3 atau tanggal 4, tapi jamnya itu kita nggak tahu, Bu, kalau 1966 itu. Kita mesti ngecek satu-satu. Hmm. Bentar ya. Ibu ada masalah di syaraf kah, Bu? Syaraf tuh Karena apinya banyak ya, maksudnya Yung? Api terlalu banyak, dia kayunya kejepit. Oh, karena kayu kejepit. Kayu kejepit itu Ya. nggak masalah di mana letaknya. Yang penting kayunya satu gitu. Iya, ini kayu satu. Dia mesti ngidupin api kan di bawahnya. Lihat nih. syaraf tuh contohnya apa ya kok? Syaraf itu kayak ya mungkin kayak syaraf kejepit atau syaraf apapun lah, Bu. Ini akhir-akhir ini saya tuh pinggangnya kayak syaraf kejepit kali ya. Pinggangnya. Kalau buat bungkuk gitu tuh agak sakit. Ya. Oke. Ibu suka sembelit nggak, Bu? Suka sembelit ya? Ya. Saluran pencernaan Ibu nggak baik nih. Oh ya. Ya, Bu ya. Ya, memang tanahnya Ibu terlalu banyak. Oke, Ibu ada masalah juga, mohon maaf, di rahim? Di kandungan? Enggak ya. Atau kalau PMS suka nggak teratur? Suka bermasalah? Teratur juga. Enggak masalah saya. Nggak masalah ya. Ginjal ada masalah, Ibu, atau kandung kemih? Rasanya enggak ya. Nggak ada ya. Dijaga ya, Bu. Karena ini elemen airnya Ibu kualitasnya cukup bermasalah nih, karena airnya cuma 1. Oh iya. Ini Ibu tipikal orang pemikir banget nih. Benar nggak? Betul. Gampang stres Ibu. Iya. Ya. Api terlalu banyak Ibu jaga di mata ya, Bu. Sama jantung. Oh, ya, mata dari kecil saya udah pakai kacamata. Ya, dari kecil ya. Ini udah jalan ini nih. Jalan logam keng. Kenapa kok? Enggak, dari kecil memang kelihatan udah potensinya ke arah sana. Oh iya. Oke, Ibu ini daerah. Oke, Ibu lutut ada masalah nggak, Bu? Kaki. Iya, kerasa, udah mulai kerasa. Ibu, mohon maaf, Ibu elemen logam nggak ada sama sekali. Ibu ada masalah di pernapasan kah? Selama ini sih enggak ya. Atau batuk susah sembuh, atau sinus, amandel? Loh, nggak ada sama sekali, bukannya berarti nggak ada permasalahan itu, Yung? Enggak. Justru kalau nggak ada potensinya, justru ada di sana. Oh, berarti kayak yang bukannya lu bilang tadi kalau logam nggak ada, berarti bukannya berarti banyak. Contoh gini, contoh kalau logam nggak ada atau logamnya terlalu banyak, itu potensi justru kok. Oh, oke. Yang bagus itu seimbang, semuanya ada. Kayak iya, tapi yang bagus itu minimal 1 atau 2. Oke. Sama ini sih nggak masalah ya. Iya, oke. Dijaga aja ya, Bu. Ya. Ibu pokoknya periode umur 52 sampai 61 benar-benar harus lebih banyak jaga kesehatan, terutama soal pencernaan. Oh, baik. Ya, Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu jaga juga kalau bisa kurang-kurangin minuman manis ya, Bu. Oh iya. Ya, itu Ibu punya potensi ke arah diabetes. Potensinya apa? Ke arah diabetes. Oh gitu? Iya. Itu yang 52 sampai 61 yang fuyin vanin itu ya? Gue lupa. Iya benar. Makanya gue
bilang suruh jaga kesehatan kan. Itu kalau kayak gitu pasti ke penyakit atau ke hal lainnya juga? Rata-rata ke penyakit, rata-rata ke kesehatan. Rata-rata ke penyakit. Oh gitu. Oh Iya, rata-rata ya. Tapi bisa ke yes, yang lain ya. Tapi rata-rata ke bisa. sana. Iya. Apa lagi ya kok? Kurang lebih itu sih Bu. Kalau yang terbaca dari natal chat Ibu, mungkin Ibu ada penyakit yang mungkin saya nggak sebutin tapi Ibu sudah kejadian. Biar saya coba cek mungkin dari natal chatnya. Hmm, ya, yang sekarang sedang saya rasakan sih itu di pinggang itu Pinggangnya. sakit, mungkin ya itu syaraf kejepit itu kali ya. Ya, bisa jadi. Belum saya cek juga sih. Ya, berarti Ibu harus kurang-kurangin yang angkat berat ya Bu. Kalau udah seperti ini. Iya. Kalau Tadi Bu. jadi kok pernapasan ya kok? Iya. Pernapasan itu kalau napas Bentar. pendek. Napas pendek atau apapun itu. ya, fungsinya buang darah itu lebih buat mencegah kecelakaan dan penyakit ya, Yung. Kalau kayak buang darah. Iya. Lebih ke kias sih kok. Jadi kan ada yang namanya Yes. Tai Sui kan. Tai Sui itu kan Ya. ciong tahun berjalan kalau orang awam taunya. Jadi biasanya itu untuk ngekias doang. Oh, Ini saya bisa dikias kok. Oh nggak bisa Bu. Kalau penyakit kayak gini mah bukan Kalau dikias penyakitnya ini. ya. Kalau Ibu sudah ada dijaga penyakit, ya. memang ya pola hidup sih Bu. Balik lagi ya Bapak Ibu. Potensi penyakit yang saya sebutin ini, kalau memang belum kejadian, dijaga. Dalam arti harus jaga pola hidup. Ya pola bisa hidup, nggak pola terjadi makan, pola kalau istirahat. pola hidupnya baik ya? Kayak begitu. Yes, betul sekali. Betul sekali. Tapi walaupun nggak ada potensi, misalnya di natal chart-nya sehat gitu, tapi kalau pola hidup nggak dijaga ya tetap aja kena Tetap aja ya. jebol. Tetap aja jebol. Tapi yang paling kena berarti yang di titik lemahnya berarti ya. Bisa seperti Betul. itu ya. Betul. Baik. Makasih Kak Andre. Makasih Bu, sama-sama. Siap. Ada yang urgent, yang nggak selesai urutan. Kalau misalnya selesai urutan, Savitri. Tapi kalau ada yang urgent, misalnya butuh operasi atau apa kayak gimana, silakan buka mic terus bilang, oh saya urgent nih atau apa gitu. Oke, nggak ada ya, nggak ada yang urgent ya. Berarti Savitri masih ada, Savitri Wulan Daniati. Kalau nggak ada ya, Ya, halo kok, pagi. oke masih ada. Siap. Ini jam 8 pagi ya, Savitri ya? Iya, kalau nggak salah jam 8 pagi. Fitri. 9. Wadaw. Kenapa kok? Savitri, pencernaannya Ya, suka bermasalah ya? banget. Bukan lagi. Aku seneng pedes, tapi gimana ya? Udah nyoba buat ya udah dikurangin gitu. Sempat berhenti, tapi selalu kepancing terus aja kalau makan pedes. Oh, pantesan wadaw. Ya. Iya. Ini juga sebenarnya lagi sakit sih, tapi kemarin-kemarin agak mengurangi. Sakit apa ya? Lambung. Iya, lambung. Tanahnya bermasalah. Karena kebanyakan ya. Kebanyakan ini Iya, gila. tapi lagi ini sih, lagi terus coba, ya maksudnya pengen berhenti dulu lah, seenggaknya misalkan seminggu ini nggak makan pedas gitu. Terus aku tuh seneng banget kopi juga, itu ngaruh nggak ya ke lambung? Ngaruh lah, itu kan asam kan? Kalau hampir tiap hari minum kopi gitu. Ya udah, itu tinggal dirimunya aja yang Terus tahu kan batasan. kadang gini loh, aku kan gym tiap hari, gantinya fat burn, kadang aku pakai kopi gitu. Ya. Kamu elemen tanah kamu kebanyakan, mohon maaf, agak gemuk badannya. Enggak sih, justru lagi kurus banget ini. Lagi kurus banget ya. Ini sebenarnya potensinya agak gemuk. Bisa jadi agak gemuk. Api banyak banget. Apa tuh? Matanya ada masalah nggak? Iya. 3 tuh udah banyak kok. 3 itu udah banyak. Iya, minus. Minus ya, dari kecil ya? Iya kayaknya, dari SD apa SMP ya.
Oke, dari umur 10-an ya. Otaknya kayak gitu, bawah, atas, kiri, kanan kayak gitu nggak ada masalah dipilih Nggak tahun ngaruh atau kok. Iya, kalau jumlahnya udah banyak itu nggak ngaruh. Mau posisi di batang langit, mau di cabang bumi sama aja. Terus gini kok kan yang mata itu, aku tuh sempat pakai kacamata 1 minggu nih. Tapi karena mungkin karena awal ya ngerasa pas dibuka tuh jadi pusing banget. Nah, sempat dari situ berhenti deh nggak pakai kacamata lagi. Tapi kayaknya ya mungkin nambahin terus si minusnya. Oke, berarti kalau Safitri, mata sama jantung juga kalau kayak gitu? mata jantung dijaga ya. Iya, Ini sih lebih ke pencernaan sih kok. Lebih ke pencernaan dia. Karena dia apinya bukan api pink dia, api besar. Api besar itu lebih ke usus. Oh, tiap Ya. Jadi tiap elemen itu beda-beda kok bacanya. Kalau Koko buka buku tuh bacanya beda-beda. Api pink tuh beda-beda. Oh iya. Pencernaan, terus ada masalah di kepala kah? Iya ada, suka pusing. Ya, pusing ya. Karena mungkin dari lambung kali ya kok. Dari Jadi, mata juga ya. Ya, bisa jadi. Karena bawaan dari penyakit di lambungnya kan. Iya. Oke, Safitri, mohon maaf banget saya mau nanya, ada masalah di rahim nggak? Di rahim enggak sih, so far baik-baik aja. Batang bulan lancar? Lancar. Lancar ya? Nggak terlalu yang parah banget kan? Sakit Enggak, banget? Atau gimana? enggak. Ya udah. Enggak. Dijaga ya, dijaga. Iya. Kalau bisa dicek. Karena kamu nggak ada air sama sekali. Air nggak ada itu bagi cewek rawan di Ginjal. rahim. Oh, di rahim. Iya. Ini banyak nggak adanya nih, kayu nggak ada, logam nggak Ayo ada. nggak ada, logam nggak ada. Ya, pernapasan masalah nggak? Oh, oke. Enggak sih. Nggak. Ya udah, dijaga aja. Mungkin belum lah. Amit-amit. Dijaga aja ya. Ya, Iya. dijaga aja. Kayu Safitri, juga nggak ada. kayu nggak ada. Makanya tadi aku tanya di kepala kok. Air nggak ada. Aduh, ya. Iya. Unik juga ya kayak gini ya. Jarang Kalau juga ya kayak begini. kalau misalkan kayak air itu nggak ada, maksudnya harus banyak minum. Kamu coba cek ke dokter soal ginjal sama kandung kemih kamu. Kalau masih bagus ya udah, yang penting minumnya lancar aja. Terus jangan suka nahan pipis. Iya. Nah, itu yang lebih bahaya sebenarnya. Ya. Terus Oke. Pak Fitri, jaga pola makan, terutama kurang-kurangin makanan bakar-bakar. Iya, aku senang. Apalagi yang gosong-gosong. Kurang-kurangin ya. Siap. Karena Thank punya you, potensi. Ya. Pencernaan kamu nggak bagus, kamu juga sudah harus tahu diri sebenarnya ke arah sana. Iya. Ya. Udah kepala 3 segala kerasa sih. Nah, udah kepala 3 kan. Kurang lebih seperti itu sih. Iya, oke, kok. Thank you ya. Thank you. Pokoknya harus hidup sehat, jaga kesehatan banget ya, Safitri. Iya, siap kok, Abe. Thank you. Ada yang urgent nggak? Biar bisa diloncat, tapi kalau nggak ada yang urgent, kita sesuai ini aja. Ya, aku jawab pertanyaan dulu ya kok. Siap. Kalau buat pindah rumah, berpengaruhkah yang dilihat diri kita sebagai kepala keluarga atau semua yang tinggal? Oke, dengan siapa nih? Pak Iwan ya? Pak Iwan Sumantri. Orangnya masih ada? Ntar saya jawab, orangnya nggak ada lagi. Pak Iwan ada, Pak? Oke. Ya, Pak Iwan, biasanya kalau untuk pindah rumah itu akan ada satu ilmu tambahan namanya Feng Shui, Pak. Kalau mungkin Bapak sering dengar kali ya Feng Shui ya, lebih akrab di telinga kita. Jadi Feng Shui itu adalah ilmu tata letak rumah, tata letak ruangan. Intinya itu Feng Shui itu tata letak lah. Jadi kalau ditanya yang dilihat pacenya siapa, biasanya akan dilihat dari pace kepala keluarga. Atau pace, kalau misalnya suaminya nggak kerja, istrinya yang kerja, kita akan pakai pace si istrinya. Kenapa? Karena dia yang ngatur keuangan ibaratnya. Dia yang punya job di sana. Gitu. Kalau misalnya bapaknya jadi bapak rumah tangga, istrinya yang kerja, kita akan pakai pace istrinya karena kita akan memperkuat dari sisinya si istrinya. Gitu. Tapi biasanya kalau
Feng Shui itu akan dilihat dari sisi kepala keluarga, siapa yang punya penghasilan gitu ya, atau siapa yang lebih banyak diandalkan biasanya di rumahnya. Soal dari sisi penghasilan ya Pak, kurang lebih sih seperti itu Pak yang saya tahu Pak. Gitu ya. Tapi kalau ditanya berpengaruhkah sampai ke keluarga besarnya atau ke satu rumahnya, pasti, karena biasanya ahli Feng Shui itu akan ngecek semua. Jadi dia nggak akan cuma ngecek untuk khusus di kepala keluarga, enggak Pak. Gitu. Yang paling simpel adalah biasanya kamar tidur itu akan disesuaikan letaknya di mana dan segala macam, ataupun yang mungkin Bapak pernah dengar dapur. Biasanya kompor itu nggak boleh lebih tinggi dari apa biasanya. Itu yang pernah saya dengar. Ya, kurang lebih gitu Pak Iwan. Semoga menjawab ya Pak. Ya, makasih. Iya. Berikutnya siapa kok? Ada pertanyaan bagus juga tuh, Yung. Apakah orang dengan jam atau tanggal kelahiran sama akan mengalami hal yang sama? Oke. Pertanyaan dari Ibu Joan. atau Bapak Joan ya? Orangnya masih ada nggak ya? Orangnya Joan. Kayaknya udah Udah nggak ada. nggak ada ya? Udah nggak ada, tapi Oke. bagus sih. Nggak apa-apa, saya jawab aja lah ya. Apakah Iya. dengan tanggal dan jam kelahiran yang sama, orang tersebut akan punya kehidupan yang sama? Intinya, natal chart-nya itu akan sama. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah perjalanan hidupnya akan sama? Kurang lebih akan sama, tapi balik lagi kembali ke lingkungan kok. Contoh, dia itu punya chart, kita sebutlah chart leadership, chart pimpinan. Dia punya kemungkinan bisa jadi pimpinan di masa depannya. Tapi balik lagi ke lingkungan. Mohon maaf banget, saya bukannya mau menghina atau gimana. Kalau dia misalnya lahir dari keluarga yang kurang mampu, ya, terus satu lagi lahir dari keluarga orang yang kaya banget, ya, tajir banget. Yang orang yang lahir dari keluarga yang tajir itu udah punya privilege duluan kan kok? Ya. Ibaratnya. Dia akan lebih gampang menggapai pucuk pimpinan. Ya, beda halnya dengan orang yang lahir dari keluarga yang tidak mampu. Mungkin dia akan jadi akan jadi leader juga, cuma mungkin levelnya cuman ya mohon maaf mungkin jadi ketua RT ya, atau mungkin jadi kepala camat misalnya ya, atau mungkin jadi manajer. Tapi kalau yang sudah lahir dari keluarga yang orang mampu misalnya, dia untuk capai jadi manajer itu mungkin nggak butuh waktu 5 tahun 10 tahun gitu loh, setahun 2 tahun udah capek udah bisa capek. Dari natal, ibaratnya tanggal jam lahir sama itu ternyata beda kekayaannya, ada yang kaya, ada yang miskin, ibaratnya ekstrimnya begitu. Ada bisik itu nggak lu pernah nemuin? Nggak pernah, tapi kan dia balik lagi ke lingkungannya kok. Oh, lingkungan. Itu kan udah balik ke faktor langit. Faktor langit itu apa? Kita lahir di orang tua siapa, kita kan nggak bisa milih. Satu. Kita lahir orang tua kita kaya atau miskin, kita juga nggak bisa milih. Kita lahir di kota mana atau di negara mana, kita juga nggak bisa milih. Itu udah di atas yang nentuin ibaratnya kan. Kita tinggal lahir doang, kita nggak tahu apa-apa awalnya kan. Gitu loh. Kalau orang bilang, tapi kan kita milihnya di atas. Iya, kita milihnya mungkin di atas, tapi kan kita nggak tahu lahirnya gimana nanti. Itu kan kita nggak bisa milih intinya. Oke. Kalau yang kayak gitu. Ada lagi kok, abis Safitri siapa ya? Ntar gue juga lagi lihat nih. Bu Foni udah belum sih urutannya, ntar gue lihat. Oh iya sih ya, bentar. Oh, Yunani Omar nih. Yunani Omar kalau sesuai urutan. Ya, betul. Maurin. Yunani Omar. Oh, Maurin nih. Ya, untuk anak saya kok. Oh, ini anak. Iya, Perempuan ya, Bu ya? perempuan. Desember 1997. Nah, ini tanahnya juga banyak nih. Oh, lu udah buat ya? Udah. Anjir. Dari yang tadi aja, dari gua dengerin yang tadi. Ya, jadi Ibu anaknya suka ada masalah pencernaan nggak, Bu?
Ya, ada juga sedikit. Soalnya kalau kerja kan sering makan siang terlambat ya. Nah, dijaga ya Bu. Hmm. Elemen apinya dia terlalu banyak. Elemen tanahnya dia terlalu banyak. Jadi harus jaga di pencernaan. Bisa jadi Apinya asam lambung. apinya kekurung gitu ya berarti ya? Iya, apinya kejepit. Ibu, mohon maaf banget saya mau nanya. Anak Ibu ada masalah di mata kah, Bu? Mata sih enggak ya kok. Enggak ya? Ya udah, dijaga ya, Bu. Oke. Kalau bisa Itu kalau lebih ke bisa mata, nonton bukan ke jantung. ini jantung juga. Iya. Nggak ada keluhan di jantung ya kan, Bu? Enggak sih. Ya, oke. Dijaga ya, Bu. Karena Iya. dia apinya ini ada satu, tapi kualitasnya nggak gitu baik. Oh, Ya, oke. Lagi sini. kalau pernapasan gimana kok? Nah, Ya, logam nggak ada. logam nggak ada. Pernapasannya bermasalah, Ibu. Iya, dia sering ini ya, apa sih, mampet hidungnya kalau pagi jadi kayak alergi. Dari kecil ya? Kalau kecil ada asma kayak gitu nggak, Bu? Ini nanya sembarang sih, bukan gara-gara pace. Ya. Asma sih nggak punya ya, cuman kendalanya gitu karena kita tinggal di Bandung kan kalau pagi udara dingin. Nah, hidungnya sering mampet. Ya, itu Kalau nggak masalah di mampet malah, pernapasan. Dari kecil ya, Bu ya? iya, Oke. Ada alergi kulit nggak, Bu, dia, Bu? alergi sih enggak kelihatannya. Nggak. Nah, Ada Saya juga autoimun? nggak ada ya. Ya, ada enggak. autoimun, Bu? Nggak ada ya? Dijaga ya, Bu. Ini Ya, tanah terlalu banyak, biasanya rata-rata kulitnya suka bermasalah sih. Entah itu di alergi debu, atau mungkin gampang bentol-bentol, ya gampang jerawatan misalnya, gitu. malah itu anak yang kedua saya tuh kok kayak gitu. Oh ya. Ini airnya banyak banget nih. Bentar, kalau Kandung gitu kenapa air banyak banget? Kan cuma 2, Yung. cuma 2. Gua ngeliat di bawahnya nih kok. Air kunya banyak banget ya. Oh, bawahnya yang tersembunyi Iya. itu ya. Iya. Ibu, mohon maaf, anak Ibu suka bolak-balik kamar mandi nggak, Bu? Gampang kebelet nggak? Gampang Eh, pipis nggak? Beseran iya, kalau orang bilang. iya beseran. Tapi Hmm. kelihatannya sih enggak ya. Enggak. Enggak kok. Ya Enggak. udah. Oke. Ya udah, ini jagain aja, Bu, pencernaannya, Bu. Pencernaannya Pencernaan ya. lumayan banyak. Sama penapasan yang Cuma, tadi ya, Bu ya. iya itu yang masalah saya. Makanya mau nanya pernafasan dia bagaimana ya. Nih kok, apalagi nih kok. Ini otomatis di bawahnya tanah semua nih. Iya. Ini kerbau sama tikus kan kombinasi kan jadi tanah kan. Oh gitu. Belum hafal gue. Iya. Ini Iya sih, kombinasi lu. shocker bau memang. Ya, shocker. Enggak, Kak. Ibu ini mungkin karena belum belajar, Ibu belum paham. Ini saya informasi ke Koabe nih. Ini kombinasi nih kok. Oh ya. Ini jadi tanah. Ini otomatis di bawahnya tanah semua ini. Oh gitu. Mantap. Ya, Bu, anak Ibu jaga untuk kurang-kurangin minuman gula. Ya, Ya, potensi diabetes ya, Bu. ya, Potensi ya, Bu. Saya nggak bilang pasti akan kejadian diabetes, enggak. Tapi ya, potensi, namanya potensi kalau nggak dijaga kejadian. ya, betul. Berarti kalau dari kepribadian jadi ini anaknya sensitif juga ya? Gitu, Yung. Sensitif. Dan dia anaknya agak boros. Benar nggak, Bu? Ya, nggak tahu juga sih aku kalau anak-anak pada belanja sendiri pakai online. Anaknya perfeksionis nggak, Bu? Enggak sih, anaknya simple. Simpel ya? Oh, simpel. Ya, Kalau tanah banyak ini memang biasa simpel, kayak begitu ya, Yung? Enggak. Enggak, bukan Tapi begitu. dia kalau milih pasangan, dia banyak milih. Tipikal kayak gini nih. Orangnya ada nggak, Bu? kerja Orangnya kok. kerja ya.
Iya. Dia orangnya terlalu banyak milih kalau soal pasangan. Iya. Ya udah itu intermezzo ya, tambahan dikit aja. Iya, Kalau nggak ada apa-apa. yang lain. Iya. Kelas lu aja lu iniin dulu Oke. kelasnya belajar Iya. apa atau gimana, Oke, tanggal sebentar berapa. ya. Tampilin dulu sebentar. Flyernya ada kan? Iya. Kojon mana? Nggak masuk. Gak masuk, kayaknya masih tidur deh. Dia lagi di Bali dia. Oh, gila, mantap. Lagi di Bali dia. Masalahnya Jumat ini kan, Sabtu ini kan kelas kan. Kelas intermediate. Oke, Bapak Ibu, ini sekilas iklan. Jadi teman-teman Bapak Ibu kalau ingin belajar PACE, di kelas saya buka kelas, ya, saya buka kelas itu per tanggal 11 September, hari Minggu, kelasnya itu setiap jam 7:30 sampai 9:30, 2 jam. Nama kelasnya pengenalan PACE Basic. Namanya pengenalan itu teman-teman diberikan pembekalan untuk mengetahui apa itu PACE. Ya, huruf-hurufnya seperti apa, cara bacanya seperti apa, tapi belum sampai ke tahap analisa kayak tadi. Ya, jadi kalau teman-teman penasaran, ingin tahu belajar PACE seperti apa, silakan. Ini adalah kelasnya saya di tanggal 11 September. Ya, terus nanti kalau teman-teman mau belajar, silakan hubungi ke nomor yang ada di sini. 0899828699 dengan Pak John. Tulisannya DJOHN. Ya, John Sutantoso namanya. Ya. Jadi silakan kontak ke beliau akan bantu apa-apa aja yang dibutuhkan. Terus cara pembayaran seperti apa. Ya, ini harga early bird untuk sampai dengan tanggal 9 September itu 850 ya, harga belajar normalnya itu 1.099.000. Ya. Ini 6 kali pertemuan, minggu 1 sampai dengan minggu ke-6 ya. Teman-teman akan banyak dapat materi yang benar-benar bisa teman-teman pakai nanti. Minimal teman-teman di kelas saya sudah bisa baca karakter orang dari elemen diri terutama. Ya, karena itu akan dikasih tahu karakter elemen dirinya kayu C seperti apa, Tanachi seperti apa, dan segala macam. Ya, mungkin teman-teman sudah banyak belajar di kelas lain juga nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya belajar dengan guru siapapun, kalau teman-teman ingin belajar lagi di kelasnya saya, silakan. Ya, tidak masalah. Terus ada satu kelas lagi, Ko Abe, aku nitip ya. Siap-siap, silakan. Kelasnya Pak Jul sih. Yang Mungkin dasar. mungkin Ko Abe mau ikut lagi nih. Di tanggal 5-6 November Ko Abe. Oh, masih jauh juga ya? Ya. Masih jauh, tapi di Hilton. Oh ya. Hilton Garden Inn. Bolehlah ikut refreshing. Si Agatha udah bayar tuh. Oh ya. Ya, si Berapa? Agatha udah bayar. 4. Sama, 1.480. Ah, 1.480 doang. Oh, review kan? Karena Iya, review receipt kan. Ya, karena receipt kan. Oke. Teman-teman, ini ada satu kelas lagi, namanya kelas basic. Kelas basic, tapi dia offline. Kebetulan yang ngajar itu adalah guru saya sendiri, Pak Juliawan. Ini kelasnya. Kalau teman-teman tertarik belajar, boleh. Syaratnya hanya satu, teman-teman sudah wajib pernah ikut kelas. Ikut kelas ya, maksudnya kelas dengan siapapun. Ya, dibuktikan dengan ada tanda bukti belajarnya. Jadi bisa tahu, oh ini sudah pernah belajar dengan siapa. Jadi kita bisa tahu. Karena Pak Jul sudah info ke saya sama Pak John, untuk yang batch berikutnya, Pak Jul itu hanya menerima teman-teman yang sudah pernah belajar, baik itu di kelasnya saya ataupun di guru lain. Terserah mau belajar dengan siapapun. Ya, bayarnya berapa? Itu 3.980.000 sudah termasuk buku. Bukunya itu hardcover dan sudah ada namanya masing-masing di setiap halaman. Jadi tidak akan tertukar. Ya, mungkin Ko Abe sudah pernah punya bukunya ya, Ko Abe ya? Udah ada Iya. belum bukunya?
Ya, Ada, sudah ada. ada. Ya. Jadi Koabe juga sudah punya bukunya. Itu hardcover dan kurang lebih 300 lembar kalau saya nggak salah. Ya, jadi teman-teman kalau mau ikut silahkan daftar juga ke nomor yang sama dengan Pak John di 0899 8286 999. Ya, jadi nanti akan diberikan tata caranya, baik itu transfer, apa-apa aja data yang dibutuhkan dan segala macamnya. Tempatnya di mana? Tempatnya itu di Hilton Garden Inn Taman Palem. Ini hotel baru di daerah Cengkareng. Seberangnya Telaga Sampiren Jauh kalau juga. teman-teman tahu. Jauh Iya, juga. lumayan jauh Ini kok. dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Bisa. Iya. Ini sih gila sih Jadi ini. ini worth it banget, teman-teman. Jadi 9 pagi sampai 12 malam minimal kayaknya. Bisa lebih. Bisa lebih. Aku aja Tergantung pernah sampai jam 3 pagi. kuat-kuatan aja sama gurunya. Iya. Muridnya yang kalah biasanya. Jadi worth it banget sih. Ngelihat angka ya bisa jadi wah ini ya, tapi dibandingin guru lain mah worth it banget sih. Jadi Iya. makanya Teman-teman aku kalau saranin mau cari guru lain nggak masalah. Tapi kalau mau dibilang harga, guru kami tidak komersil, dalam arti dia tidak yang ngincer duit karena beliau sendiri punya pekerjaan yang sudah fix. Beliau itu pekerjaannya adalah salah satu direksi di perusahaan Jepang di Indonesia, ya, di Jakarta tepatnya. Ya, jadi beliau itu tidak mencari uang dari kelas. Ya, beliau itu hanya hanya ingin melestarikan ilmu. Kalau ditanya kok mahal, iya, karena dari hotelnya sendiri sudah mahal. Gitu. Ya, karena beliau juga harus bikin materi dan materinya itu dia bikin PowerPoint pun berbayar. Jadi dia bukan harus sih, dia jadi hanya sekadar ganti uang uang slide-nya dia, uang buku dan segala macamnya. Dan terutama uang hotel. Ya, kalau ditanya terus sisanya kemana? Biasanya kalau teman-teman ingin tahu, itu beliau akan sumbangkan lagi ke panti asuhan, ke panti jompo, ya kurang lebih seperti itu. KB pun udah pernah ikut acaranya. iya. Ya, jadi beliau itu murni pelayanan. Ya, jadi tidak mengambil untung dari kelasnya beliau. Jadi kelebihan pembayaran teman-teman pun itu akan disalurkan ke panti asuhan ataupun panti jompo atau apapun itu, ataupun yayasan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk kelasnya Pak Jul. Jadi ada 2 kelas. Kelasnya saya itu online, start dari 11 September itu jam setengah 8 malam sampai jam setengah 10. Nggak ada syarat. Jadi teman-teman kalau mau belajar silakan. Kalau teman-teman sudah pernah belajar juga monggo kalau mau belajar lagi dengan saya. Terus kalau teman-teman mau ikut kelasnya Pak Jul juga silahkan. Syaratnya adalah sudah pernah belajar, baik itu di guru lain ataupun di saya. Ya, jadi silahkan kalau yang mau ikut daftarkan langsung diri Bapak Ibu teman-teman semua ke Pak John ya di nomor WhatsApp yang ada di bawah. Oke, kurang lebih itu. Jadi kalau ke Kobe. Pak Julian itu ibaratnya jasanya tuh nggak dibayar, cuma bayar kos-kosnya aja. Jasanya luar biasa sekali. Seperti itu. Dan teman-teman yakin sama saya, teman-teman nggak akan ditinggal, apalagi kalau ikut kelasnya Pak Jul. Beliau itu akan sering bikin Zoom, memperdalam ilmunya teman-teman. Jadi itu biasanya sih Pak Jul akan bikin sebulan sekali biasanya, atau paling jarang-jarang itu 2 bulan sekali pasti ada Zoom dari beliau.